Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana, ya kan, lagi-lagi Bang Ade Armando angkat bicara. Usai dirinya dituduh sebagai penghasut ceramahnya Pak Yusuf Kalla yang kemudian dilaporkan, ya kan ya, dan tidak lagi berlama-lama. Mari langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Saya rasa Anda tahu ya bahwa saya sedang diburu Pak Yusuf Kalla. Tapi terus terang saya nggak paham apa yang jadi sumber kemarahannya. Yang terbaru adalah inisiatifnya untuk mengundang para tokoh perdamaian dari Islam dan Kristen di Ambon dan Poso. Beberapa hari yang lalu Pak JK menggelar acara di mana para tokoh itu bicara tentang proses perdamaian di kedua daerah tersebut sekitar 20 tahun yang lalu. Yang hadir ada sejumlah pendeta, sejumlah ustadz, serta juga profesor dan mantan rektor UIN Ambon. Tentu saja, acara untuk mengenang dan membahas masa lalu yang memiliki makna sejarah tidaklah salah. Masalahnya, tapi kenapa itu sekarang dilakukan? Bahkan Pak JK sendiri menyebut bahwa acara itu diadakan untuk mengirimkan pesan kepada saya, Ade Armando. Pesan apa? Pak JK kepada wartawan memang menyebut, jangan Ade Armando ngomong seenaknya saja. Lebih jauh dia bahkan mengatakan, dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang diperintahkan? Perintahkan Anda ada itu. Makin gila dia ngomongnya. Apa maksud dia? Kapan saya bilang kata diperintahkan? Mengapa dia bilang saya makin gila ngomongnya? Saya betul-betul tidak paham. Karena kekacauan penjelasannya, saya hanya bisa mengira-ngira apa yang dimaksud oleh Pak JK. Para tokoh Ambon dan Poso itu hadir di Jakarta untuk memaparkan betapa beratnya situasi konflik di kedua daerah itu dahulu. Jadi kesan saya, mereka khusus didatangkan dari Sulawesi dan Ambon dengan biaya besar tentunya untuk menyampaikan informasi yang diharapkan bisa membuka mata saya dan teman-teman saya. Pak JK mengatakan, dengan adanya konferensi ini, masyarakat akan berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. Pak JK berharap masyarakat tidak terpecah belah oleh narasi yang memfitnah dirinya. Tapi buat saya itu sangat membingungkan karena apa sebenarnya relevansinya dengan saya? Saya tidak pernah memfitnah Pak JK menistakan agama. Saya memang mengkritiknya, tapi saya tidak mengatakan dia melakukan penistaan agama. Saya duga Pak JK memperoleh informasi yang salah. Dia memang dilaporkan melakukan penistaan agama oleh 19 organisasi Kristen dan juga organisasi Islam. Tapi itu pun tidak ada hubungannya dengan konflik Ambon dan Poso. Jadi kalau Pak JK ini menghadirkan bukti-bukti untuk menjawab kritik saya dan laporan organisasi-organisasi Kristen dan Islam itu, yang harusnya ditampilkan bukanlah para narasumber dari Ambon dan Poso. Di mata saya, Pak JK memang tokoh yang berperan penting dalam mendamaikan konflik Ambon dan Poso. Perang antar umat beragama di daerah tersebut memakan ribuan korban nyawa dan kehancuran daerah yang semula memiliki karakter kerukunan sangat tinggi. Pak JK dalam hal ini memang layak dipuji. Dan kalau sekarang para tokoh kedua daerah datang ke Jakarta untuk memberikan kesaksian tentang parahnya kondisi di sana di masa konflik dan kesaksian tentang peran Pak JK, itu pasti bisa dipercaya. Masalahnya, saya dan juga organisasi-organisasi yang melaporkan Pak JK tidak pernah mengingkari fakta itu. Pak JK jelas berperan besar dalam perdamaian antar umat. Namun saat ini, Pak JK melakukan blunder serius dalam acara ceramahnya di Masjid UGM awal Maret lalu. Dalam ceramahnya itu dia bercerita tentang bagaimana agama berpengaruh besar dalam melahirkan konflik Ambon dan Poso. Dalam ceramahnya, dia bilang baik agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, akan membawa si pembunuh ke surga. Dia itu menggunakan kata baik Islam atau Kristen berpendapat mati atau mematikan itu mati syahid. Kalau kita mendengar kalimat itu, maka yang akan disalahkan adalah agama. Karena itulah organisasi-organisasi Kristen memprotes keras. Mereka percaya Kristen tidak pernah mengajarkan umat untuk membunuh orang Islam. Membunuh orang saja terlarang, apalagi secara spesifik membunuh orang Islam. Saya sendiri dalam podcast di Cokro TV juga mengingatkan hal serupa. Saya mengingatkan bahwa Pak JK adalah tokoh terpandang.
Karena itu, bila Pak JK mengatakan dalam Islam ada perintah untuk membunuh orang Kristen, dampaknya pasti serius. Yang ingin saya tekankan, saya maupun para pemprotes JK lainnya tidak mempersoalkan konflik Ambon dan Poso, tidak menodai agama manapun, dan tidak memfitnah Pak JK. Kami tidak mengatakan agama Kristen ataupun Islam memerintahkan umatnya membunuhi umat beragama lain. Kami justru mengkritik pernyataan Pak JK bahwa Kristen ataupun Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh umat beragama lain, dan kalau mereka melakukan itu, mereka akan mati syahid. Jadi kami tidak sedang memprovokasi atau mengompori baik umat Islam maupun Kristen untuk saling membenci. Kalau saja Pak JK bersedia menjelaskan mengapa dia mengatakan agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, adalah tindakan yang sangat berpahala, perkara akan dengan mudah terselesaikan. Saya yakin para pelapor Pak JK pun akan menarik laporannya. Saya pun akan mengapresiasinya. Tapi itu kan tidak terjadi. Pak JK justru marah-marah dan mengundang para pemimpin Islam dan Kristen dari Ambon dan Poso ke sebuah konferensi di Jakarta yang sama sekali tidak membicarakan isi ceramah Pak JK yang kami persoalkan. Jadi, pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan Pak JK kepada saya? Saya duga Pak JK memperoleh informasi yang keliru tentang saya. Mungkin sekali ada orang-orang di sekelilingnya yang memprovokasi Pak JK untuk menyerang saya. Memang untungnya sejauh ini Pak JK sendiri belum memperkarakan saya secara hukum. Dia sendiri ketika ditanya wartawan tentang langkah yang akan diambil terhadap saya hanya mengatakan bahwa dia menyerahkannya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan saya ke polisi. Salah satunya adalah Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM. Mereka pada 20 April yang lalu sudah melaporkan saya ke Polda Metro Jaya. Mereka menuduh saya melakukan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Seperti saya jelaskan, saya tidak paham tuduhan penghasutan dan provokasi apa yang saya lakukan. Melalui podcast yang saya lakukan di Cokro TV, saya hanya mengkritik pernyataan Pak JK mengenai Islam dan Kristen. Saya tidak menyebarkan kebencian tentang agama. Saya justru mengingatkan masyarakat bahwa baik Islam ataupun Kristen tidak pernah mengajarkan umat untuk menyerang, apalagi membunuh umat beragama lain. Terus terang, saya tidak terlalu khawatir dengan laporan yang dilakukan APAM atau juga kecaman yang datang dari Pak JK. Saya tetap percaya polisi tidak akan mudah begitu saja menindaklanjuti perkara yang tak memiliki landasan tuduhan yang kuat. Kebetulan saya punya catatan pengalaman membela keberagaman yang cukup panjang. Jadi tentu mengherankan bila di saat ini saya mengompori umat Islam dan Kristen untuk saling membenci. Terakhir, saya harus mengutarakan keprihatinan saya pada Pak JK. Pak JK di masa lalu nampak sebagai negarawan yang layak dihormati. Peran dia dalam perdamaian Ambon, Poso, dan belakangan Aceh tercatat dalam sejarah. Karena itu sungguh mengherankan dan memprihatinkan kalau sekarang dia nampak mengalami disorientasi. Dia terkesan seperti disetir oleh orang-orang di sekitarnya untuk membenci saya dan kawan-kawan saya. Saya berharap ada orang-orang di sekitar Pak JK yang bersedia memberi nasihat yang rasional terhadapnya. Sayang sekali kalau nama harum yang sudah dia miliki selama ini tercoreng oleh penyesatan informasi yang mungkin sekali memang ingin memecah belah bangsa. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, satu kutipan yang keren yang disampaikan oleh beliau bahwa saya nggak khawatir ya setelah dirinya ini dipolisikan seperti begitu ya. Jadi menurut saya memang nggak perlu khawatir Bang Ade Armando, nggak perlu takut kalau Bang Ade Armando ada di jalur yang benar, maka Tuhan pasti akan membela kebenaran ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan coba melihat di sini beberapa komentar yang ada. Yang pertama sekali itu ada dari Berto Bembot ya. Saya akan tampilkan kepada kita dan kita akan lihat dan ikuti bersama. Sekali lagi dari Berto Bembot, jangan takut Pak Ade Armando, Tuhan selalu menyertaimu, jangan takut menyuarakan kebenaran. Keren ya, jangan takut. Ada dari Yera Lazi, intinya kalau nggak di penjara emang hukum negara ini pilih kasih. Ahok aja di penjara
Ya, ini tentu berkaitan potongan video ya yang kemudian Pak Ahok harus masuk penjara, lalu ya mungkin menurut mereka JK juga harus masuk penjara seperti begitu. Ada komentar dari Hari Subono, sudah sama-sama tahu bahwa JK lebih berpihak kepada ekstrim kanan. Oke, lalu berikutnya ada dari Wong 9629. Kok bisa JK diberi gelar pendamai konflik? Padahal dia mengaku pada masa mudanya memimpin gerakan perusakan gereja ya. Ya, kita pun nggak tahu Bapak Ibu Saudari ya, apakah memang ini gelar yang pas buat Pak JK, tapi ya itulah yang terjadi. Dan kemudian ada dari Pak Sutarman nih, muka yang selalu bikin gaduh. Ini mukanya Pak JK yang dimaksud atau mukanya Bang Ade Armando? Hanya Pak Sutarman yang tahu akan hal itu. Sebenarnya muka siapa yang selalu bikin gaduh ya? Ada dari Anjas Pardede, Edis TV, tolong jawab ceramah Pak JK. Biar mati kutu dia, tagar Edis TV. Oke, semoga Edis TV dengar ya, atau lihat bagaimana tadi komentar dari Pak Dede ini. Ada komentar dari Antonia Rianto Ebel. JK mulai pikun, yang bermasalah itu ceramahnya mau sepotong-sepotong ataupun utuh, dia bermasalah. Dia menyamakan konsep syahid ke agama Kristen. Kecuali dia bisa membuktikan ada ayat syahid di Alkitab, maka dia nambah-nambah ayat pada kitab suci agama lain. Ya. Dan berikutnya ada dari Heni ya. Tuhan sudah pasti akan menghukum JK. Wow, tinggal tunggu waktu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wah, ini keren juga ya Bapak Ibu ya. Wah, oke, lanjut saja. Ada dari Alaneng ya. Potongan puzzle di periode kedua Jokowi sepertinya mulai terlihat bingkainya. Satu itu proyek pipanisasi PGN ke rumah-rumah mandek ya. Proyek ini untuk mengurangi pemakaian melon-melon. Lalu kemudian ada yang kedua, proyek gasifikasi batu bara ke gas atau DME ya, juga mentok. Ini juga untuk menghindari impor LPG karena kita punya banyak batu bara. Jokowi, nasibmu Pak D. Ide baik dan tulus dimusuhi banyak orang kuat dan berlanjut sampai sekarang dan ditumpangi gerombolan 2029. Oke ya, mulai terlihat katanya Bapak Ibu. Ada dari Febri Sitepu ya, si Chaplin yang ngomong seenaknya saja. Ngapain bahas agama orang lain, bahas aja tentang agamamu. Saya pikir pun harus begitu Bapak Ibu ya, tapi katanya sih bukan masalah etologi, cuman ya kalau misalnya pernyataan seperti itu yang memang juga orang berpikiran demikian, kok bisa ya Pak JK mencoba-coba memelintir yang seperti itu ya. Itu kemungkinan Bapak Ibu. Lalu kemudian ada dari Cacau Coklat, itulah kebesaran Tuhan, kebusukan JK yang selama ini dia tutupi, akhirnya dia sendiri yang mengungkapkannya ya, kejahatannya pada publik. Sebaiknya JK segera bertobat agar dosanya diampuni sebelum jadi almarhum. Oke, memang Pak JK sudah tua Bapak Ibu ya. Dan ini di bagian terakhir ada 3 lagi. Yang pertama dari Gempar ya. Minta maaf jauh lebih terhormat dibanding cari validasi ke sana kemari, tuduh sana tuduh sini. Apa memang sengaja cari panggung? Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah memang selama ini panggung beliau sudah tercecer atau bagaimana? Ya, lalu dari Canda nih, JK panik sedang mendapat karma Ahok. Bisa aja. Dan paling terakhir ada dari Likim ya. Yesus Kristus memberkati Ade Armando dan keluarga. Sehat, bahagia, panjang umur. Thank you Bang, mencerdaskan NKRI. Semangat nikmati ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang kalau kita melihat di sini bahwa Bang Ade Armando dengan PD-nya Bapak Ibu Saudara ya, nggak ada takut-takutnya, nggak ada khawatirnya bahwa ya dia akan tetap santai dan biasa aja, sekalipun dirinya bersama dengan Mas Permadi Arya sudah dipolisikan oleh pelapor yang dari Maluku ya. Ada aliansi advokat Bapak Ibu ya. Dan tentu di sini kita hanya berharap biarlah hukum yang berlaku di Indonesia ini benar-benar ditegakkan oleh pemangku kepentingan di Indonesia kita ini.
Itu aja dari saya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.